Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuris sati wa sirris sari fi sa'il asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan di ruangan podcast Sembang Sepinang, kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Alhamdulillah telah hadir Bapak narasumber, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Program ini diinisiasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat di Kepulauan Riau, terkhususnya di Kota Tanjung Pinang. Program Hikmah Ramadan di tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi ini insya Allah akan menghadirkan 28 narasumber. Untuk hari ini khusus kita menghadirkan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Bapak Dr. Haji Erizal MH. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak puasanya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, lancar. Amin. Memang kita harus semangat. Walaupun kita berpuasa, bekerja kita harus tetap semangat. Dakwah juga tetap kita harus semangat. Baik, tidak memperpanjang mukadimah kita langsung Bapak narasumber kita terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri dan selanjutnya dilanjutkan dengan pembahasan materi. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih juga kepada kawan-kawan humas yang sudah menginisiasi untuk kegiatan podcast Kemenak Tanjung Pinang atau Sembang Sepinang ini. Sempena Ramadan 1446 Hijriah 2025. Ya, sesuai dengan tema kita pada hari ini tentang meningkatkan amal ibadah di bulan suci Ramadan, maka kita akan mulai dari definisi dari Ramadan atau dari definisi dari puasa itu sendiri. Ramadan yang kita laksanakan ibadah puasa dalamnya ini, secara definisi puasa itu adalah menahan dari makan dan minum, imsakun anil akli wasyarbi wa jami'al muftirat, dan dari segala yang membatalkan jami'an nahar, di sepanjang hari, biniyatil maksusah, dengan niat tertentu. Jadi orang yang berpuasa itu adalah orang yang imsak. Nah, imsak ini bisa diartikan menahan. Makanya di dalam jadwal yang dibuat oleh Kementerian Agama, Badan Hisab Ru'yatnya itu ada jadwal imsakiyah yang menjadi panduan bagi masyarakat untuk kapan mereka mulai menahan. Walaupun imsak di sini adalah menahan, artinya apabila sudah masuk waktu imsak, maka hal-hal yang sifatnya terlarang dilakukan pada saat kita berpuasa, maka itu bisa diselesaikan secepatnya. Karena menjelang dari imsak sampai diharamkannya itu untuk makan dan minum itu adalah sampai azan subuh. Bapak Ibu sekalian, para pendengar Sembang Sepinang, kemudian imsak ini juga bisa diartikan dengan menggenggam. Menggenggam. Maka orang yang berpuasa itu dia juga harus bisa menggenggam, menahan, mengendalikan, dan intinya adalah pengendalian diri. Karena itu apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan, maka yang pertama adalah asyam ini, berpuasa. Nah, puasa sesuai dengan definisinya tadi
yaitu menahan atau menggenggam. Apa yang kita tahan, apa yang kita genggam? Yang pertama, menahan mata kita untuk tidak melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang tidak boleh dilihat oleh Allah itu tentu sesuatu yang membuat maksiat kepada Allah. Apa saja contohnya? Melihat hal-hal yang sifatnya pornografi, melihat hal-hal yang sifatnya porno aksi, melihat bisa jadi yang nampak di depan mata kita secara langsung, atau melalui TV, juga mungkin melalui internet, melalui handphone kita, dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang sifatnya pornografi atau porno aksi seperti itu, maka di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk mengimsakkan dia atau menggenggam dia. Dan diharapkan nanti setelah selesai bulan Ramadan kita tidak melakukan hal yang seperti melihat yang pornografi, porno aksi itu lagi. Lalu bagaimana kalau terlihat? Ini kadang-kadang kita bawa mobil ya, bawa mobil, di depan kita ada yang non-Islam yang mungkin mereka itu menurut mereka sudah sopan pakaiannya, tetapi menampakkan aurat, entah itu pahanya atau apanya. Apakah ini boleh atau tidak? Seandainya kita masih ada cara untuk tidak melihat itu, usahakan cara yang tidak melihat itu. Tapi kalau terlihat, itu lain lagi hukumnya. Nah, tapi kalau disengaja, itu tentu akan merusak nilai dari ibadah puasa. Kemudian apalagi yang bisa kita tahan, yang kita genggam itu? Mulut kita. Mulut kita ini dari apa? Pertama, dari memasukkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Artinya apa? Bukan hak kita, tapi kita makan. Itu dilarang. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga sepanjang tahun di luar Ramadan itu kita dilarang untuk masukkan sesuatu yang bukan hak kita, sesuatu yang tidak halal. Apakah itu makanan-makanan yang dilarang oleh Allah? Apa itu contohnya? Ada minuman keras, alkohol, ada makanan yang mengandung babi dan lain sebagainya, anjing, dan sesuatu yang dilarang dalam agama. Kemudian inilah untungnya kita di Indonesia ini ada namanya sertifikat halal. Nah, untuk menghilangkan keraguan memakan makanan yang dilarang dalam agama itu, maka kita pastikan ada label halalnya di sana. Betul. Kemudian kita juga dilarang memakan sesuatu yang didapat dengan cara yang haram. Nah, jadi dari segi zatnya, mungkin dia halal, roti itu halal, tetapi kalau didapat yang mencuri jadi haram. Ayam itu halal, tetapi kalau ayam yang sudah tiren, mati kemarin, lalu kita makan hari ini, atau dia mati tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, hukumnya haram. Begitu juga dengan mendapatkan sesuatu dari hasil korupsi dan lain sebagainya. Ini juga dilarang di dalam agama kita. Jadi ini juga bagian yang kita imsakkan, kita penggam, kita tahan itu. Kemudian apalagi kita tahan tangan dari mengambil hak-hak yang bukan hak kita, ya kan? Mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Nah, ini juga dilarang di dalam agama, dan ini juga diajarkan dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian kaki kita juga dilarang untuk melangkah ke tempat-tempat yang dilarang oleh agama kita. Jadi banyak sekali pelajaran penting di dalam asyam ini, karena kita dilarang untuk melihat hal-hal yang dilarang agama, menggunakan mulut kita untuk berbicara, menghibah, menggunjing sesuatu yang kalau seandainya didengar yang bersangkutan, pasti yang bersangkutan jadi marah kan itu. Kemudian tangan kita juga selain mengambil hak orang lain, kita juga disuruh untuk melakukan seleksi dulu yang mau kita ketik, apakah itu di komputer ataukah itu di medsos kita, di handphone kita, apakah ini membawa manfaat kepada orang lain atau tidak. Benar. Menambah keimanan, ketakwaan apa tidak. Nah, kalau dulu ada pepatah mulutmu harimaumu, sekarang pepatah itu mungkin ditambah lagi, jari jemarimu ini bisa juga jadi harimau. Nah, ini jangan sampai menyebarkan berita hoax dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama, kita tingkatkan ibadah kita dengan cara siam ini.
berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Karena puasa di bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa sekali, sehingga Allah mengatakan aku yang akan membalas langsung pahala orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, karena dia mau berlapar-lapar, berhaus-haus karena aku, katanya. Jadi intinya niatnya halus ikhlas karena Allah, dan nilainya nanti berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga disuruh untuk melakukan qiyam. Apa itu qiyam? Qiyam ini artinya mendirikan. Kata Nabi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena semata-mata karena iman dan dengan penuh ihtisab, kehati-hatian dia menjaga dia, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, bagaimana qiyam Ramadan dan apa yang kita lakukan? Orang yang mendirikan itu pasti dia tidak akan mau main-main. Nah, jadi orang yang mendirikan itu orangnya serius. Serius artinya dia tidak mau asal-asal dirikan saja. Kalau kita mau mendirikan bangunan dan kita kepingin bangunan itu kokoh, maka kita pasti membuat gali lubangnya. Kemudian kita lihat ini berapa yang cocoknya, besi berapa ini, campuran semennya, batunya, pondasinya harus kuat. Supaya apa? Bangunan yang didirikan itu kuat, kokoh. Nah, tapi kalau kita cuma sekedar mengerjakan saja, maka kita membuatnya itu asal-asalan saja. Begitu nanti ada angin kencang, roboh bangunannya. Makanya kita disuruh mendirikan Ramadan itu. Bagaimana mendirikannya? Tentunya imanan wa ihtisaban. Pertama, kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jaga mana yang membatalkan puasanya. Kita tidak boleh makan dan minum di siang hari. Kita tidak boleh melakukan hubungan seks di siang hari walaupun itu halal untuk pasangan suami istri. Kita tidak boleh muntah dengan sengaja, dan beberapa larangan lain yang dilakukan. Maka ini kita jaga itu. Dan bukan itu saja yang dijaga, kita juga menjaga hal-hal yang bisa mengurangi nilai dari ibadah puasa kita. Apa itu contohnya? Seperti yang asyam itu tadi, kita menjaga dari memandang yang maksiat. Kenapa? Karena itu nanti akan membuat nilai ibadah kita menjadi semakin berkurang di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pernah disindir oleh Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya kecuali yang sekedar menahan lapar dan haus saja. Maka orang yang qiyam Ramadan ini insyaallah dia juga tidak akan meninggalkan, selain salat-salat rawatib, dia tidak akan meninggalkan yang sunnah. Seperti apa? Salat tarawih, salat witir. Kemudian dia tidak akan meninggalkan salat-salat malam lainnya. Ada salat wudu, ada salat tahajud, ada salat hajat. Kemudian salat-salat yang lain yang bisa dilakukan. Orang yang mendirikan Ramadan ini, dia pasti akan menjaga dari hal-hal yang menyia-nyiakan Ramadan itu sendiri, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, karena setiap huruf di luar Ramadan yang kita baca, maka 10 kebajikan akan kita dapatkan. Tapi di bulan Ramadan tentu pahalanya ini hak prerogatif Allah yang memberikan, pasti di atas 10 ini akan kita dapatkan. Maka tadabbur Al-Quran itu, baca dan pahami maknanya, baca dengan betul, panjang pendeknya jangan salah, ada yang menyimaknya supaya semakin bagus bacaan kita. Kemudian pahami maknanya, apa sih arti dari apa yang kita baca ini. Kemudian amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran itu akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kebahagiaan. Selain pahala, kita akan dapatkan itu. Selain itu, orang yang membaca Al-Quran ini, dia membaca dalam rumah tangganya, maka rumah tangganya insya Allah akan selalu tentram dan bahagia dan mendapatkan ketenangan. Ini janji
yang diungkapkan oleh baginda Nabi, aksiru min tilawatil Qur'ana fi buyutikum fa innal baital ladzi la yaqra'u fil Qur'an yaqillu khairuhu wa yaksiru sarrahu wa yadhiqu ala ahli. Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumahmu, karena rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya sedikit kebaikannya, banyak kejahatannya, dan penghuni rumahnya merasa sempit. Maka para pendengar sekalian, para pemirsa, di bulan Ramadan ini buatlah agenda-agenda kita untuk selalu membaca Al-Quran. Umpamanya selesai sholat tarawih kita baca Al-Quran. Bangun malam habis sholat tahajud menjelang subuh kita baca Al-Quran. Habis sholat subuh kita baca Al-Quran. Sampai di kantor nanti ada tadarus Al-Quran. Di sela-sela waktu kosong di kantor kita baca Al-Quran. Berapa kali kita khatam? Ini kita juga harus membuat agenda-agendanya. Karena Al-Quran inilah akan membawa ketenangan dan membawa kebahagiaan. Termasuk di kantor, di instansi, dan pribadi-pribadi kita akan menjadi senang dan bahagia pada saat kita rajin membaca Al-Quran ini. Membaca Al-Quran ini juga bagian dari berzikir kepada Allah. Allah katakan, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, dengan kamu berzikir kepada Allah, maka hatimu akan menjadi tenang. Kemudian, apalagi yang bisa kita lakukan? Perbanyak berinfak, bersedekah. Allah berikan kita rezeki, kalau dalam bahasa kita sehari-hari, terima. Tetapi supaya rezeki kita ini juga mengalir, ada kasih. Maka ada terima, kasih. Iya. Terima dari orang, kita kasih lagi. Supaya apa? Baju yang baru kita pakai pasti akan pudar dia, akan lusuh dia. Tetapi sesuatu yang kita dapatkan, kita dapat dua nih, satu kita bagi aja. Pasti nanti insya Allah akan kita dapatkan sesuatu yang baru lagi. Dan ini nanti bisa akan berganti terus. Dan tidak ada orang yang miskin karena dia mau berbagi ini. Nah, maka di bulan Ramadan ini ada infak, sedekah, ada zakat. Dan ada zakat ini, ada zakat fitrah, ada zakat mal, yang seharusnya, sewajibnya kita harus membayar itu semua. Karena apa? Karena berinfak, bersedekah, berzakat ini ibarat kita di perumahan kita ada sumur. Sumur ini dia ada mata air di bawahnya. Mungkin beberapa cincin di bawahnya itu ada mata airnya. Kita udah punya sumur nih. Tetapi di sumur ini masih banyak pasir, masih banyak lumpur dia di situ. Yeah. Maka air yang keluar dari situ tidak besar dan baunya pun mungkin kurang sedap. Tetapi kalau kita keluarkan lumpurnya, kita keluarkan pasir-pasir yang atau batu-batu kecil yang menutup mata air itu, maka air itu akan semakin deras keluar, semakin jernih, dan baunya juga akan semakin enak dicium. Inilah dia perumpamaan orang yang berinfak, bersedekah itu, maka rezekinya insya Allah akan terus mengalir, akan terus berlipat ganda. Karena Allah katakan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'ata habbah. Orang yang menginfakkan rezekinya jalan Allah itu seperti orang menanam 7 bulir, kemudian dari situ nanti akan melahirkan 100 bulir, dan dari situ nanti akan melahirkan mi'ata habbah lagi, banyak lagi yang lain. Allah akan lipat gandakan. Banyak kisah-kisah orang yang berinfak, bersedekah ini justru membuat dia tidak tambah miskin, justru menjadi dia semakin bertambah kaya. Dan yang tidak kalah pentingnya, orang yang berinfak ini, infak dan bersedekah ini sesungguhnya adalah salah satu cara untuk menolak bala. Karena banyak kisah-kisah disebutkan dia berinfak, akhirnya beberapa hal yang mungkin menimpa ke dia tetapi Allah alihkan, tidak jadi dia timpa. Kenapa? Karena dia rajin bersedekah. Terakhir, bulan Ramadan ini saatnya bagi kita untuk berdoa, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir kepada Allah, insyaallah pahalanya akan Allah lipat gandakan. Berzikir kepada Allah itu sesuatu hal yang gampang sebetulnya. Kenapa? Bisa kita lakukan di mana tempat kecuali tempat-tempat yang dilarang seperti kamar mandi dan lain sebagainya, kamar toilet gitu ya. Tapi
kita bisa lakukan di mobil sambil kita nyetir, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita baca alhamdulillah, kita baca Allahu akbar, dan itu juga zikir dan pahalanya luar biasa di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa amalan-amalan praktis sebetulnya yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dan membuat Ramadan kita akan semakin bermakna. Demikian. Alhamdulillah. Luar biasa Bapak narasumber kita di hari ini, Bapak Dr. Haji Erizal Abdullah. Tentunya edukasi ini sangat tepat di momen Ramadan ini. Sebenarnya Bapak narasumber ada satu pertanyaan tadi yang ingin saya sampaikan, tapi karena saya anggap semuanya sudah terjawab. Pertama, amalan apa saja yang dapat meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan? Di sini tadi sudah Bapak paparkan juga, perbanyak zikir, habis itu menjaga mata, menjaga mulut, tangan dan kaki kita juga, dan memperbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Sebenarnya hal ini tadi mau saya pertanyakan, namun karena memang seorang narasumber kita yang sudah kelasnya beda, jadi sebelum kita bertanya jawaban sudah sampai dulu. Inilah kelebihan salah satu yang dimiliki oleh Bapak Dr. Haji Erizal Abdullah. Baik sahabat religi, sahabat Sembang Sepinang, apa yang telah disampaikan, yang telah dipaparkan oleh Bapak narasumber kita, tentunya kita mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendengarkan, yang melihat nanti siaran Sembang Sepinang ini di kanal YouTube Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Tentunya sama-sama kita berdoa, yang melihat mendapat keberkahan, begitu juga dengan Bapak narasumber kita yang telah menyampaikan, yang telah menyalurkan ilmunya kepada kita masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau, terkhusus di Kota Tanjung Pinang. Baik Bapak narasumber, seperti yang sebelum-sebelumnya, sebelum kita mengakhiri, ada sebagian dari masyarakat Kota Tanjung Pinang yang sering mempertanyakan, bolehkah kita melakukan komunikasi langsung dengan Bapak Kepala Kantor, Bapak Dr. Haji Erizal Abdullah? Tentu hal ini kita akan manfaatkan, sekiranya Bapak tidak keberatan, boleh disampaikan kepada sahabat religi Sembang Sepinang nomor kontak person Bapak atau nomor HP Bapak. Hal ini supaya masyarakat luas juga bisa bertanya langsung apa saja kiat-kiat atau amalan khusus yang bisa diamalkan di bulan suci Ramadan ini. Silakan Bapak. Ya, bagi masyarakat yang ingin berkomunikasi langsung ke kantor, bisa melalui akun Facebook Kemenak Tanjung Pinang. Juga kita ada Instagram, ya, dan juga ada Twitter dan juga ada WhatsApp-nya. Kemudian secara langsung, apakah itu pertanyaan atau kritik dan saran, usul saran atau masukan kepada Kementerian Agama, bisa melalui yang tadi, atau langsung kepada saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, melalui handphone dan juga WhatsApp 0813 724 20879. Saya akan senang sekali apabila ada yang berinteraksi, termasuk kalau ada staf-staf dari Kemenak yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan seharusnya, langsung saja laporkan. Kita siap untuk melakukan tindakan-tindakan seperlunya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Artinya sahabat religi Sembang Sepinang Kota Tanjung Pinang, di sini kita terbuka. Bapak Dr. Haji Erizal Abdullah sudah menyampaikan nomor HP-nya secara langsung. Silakan di WhatsApp beliau bila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan secara langsung, namun tetap kita mengedepankan etika di dalam berkomunikasi. Mungkin ini pesan closing kita di momen podcast hari ini. Baik, terima kasih Bapak Dr. Haji Erizal Abdullah. Semoga Bapak panjang umur, sehat selalu, murah rezeki Bapak. Begitu juga dengan tim Humas Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Teruslah berkarya, pantang menyerah, berikan yang terbaik untuk negara kita.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.